Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan Indonesia. Jumpa lagi di video kita kali ini. Pada video kali ini kita akan sharingkan bagian per bagian, tahapan demi tahapan bagaimana kita memasang bagian sluf dan bagian kolom dari rumah instan jenis Risa. Mari kita saksikan dan ikuti video berikut ini. Pada video kali ini kita akan sharingkan secara detail bagaimana teknis pemasangan sluf beserta dengan ukuran baut dan plat-plat yang digunakan pada bagian sluf tersebut. Dan juga kita akan sharingkan bagaimana seperti yang kita lihat di belakang ini sudah ada setengah tiang kolom sudah berdiri. Di sini kita akan sharingkan juga bagaimana cara pemasangan kolom dari rumah instan jenis Risa ini lengkap beserta dengan jenis panjang baut yang digunakan dan plat yang digunakan. Konstruksi rumah Risa akan kita bangun seperti kita lihat, ini berukuran 6 meter kali 3 meter di bagian depan. Semoga setelah Bapak Ibu mengikuti video ini, Bapak Ibu bisa melakukan pemasangan modul rumah Risa ukuran 6x3 secara mandiri di tempat atau lokasi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Bapak Ibu dan rekan-rekan rumah instan, kita lihat cara pemasangan panel P1 sluf dengan panel P3 di bagian sluf. Ini kita lihat cara pemasangannya diperagakan oleh salah satu rekan tim dari Rumah Instan Indonesia. Jadi kita lihat di sini di bagian kiri itu kita masukkan baut. Jadi baut dimasukkan dari bagian sisi sebelah kiri, mengingat di bagian P3 di bagian sini ini cukup sempit, jadi baut yang digunakan adalah baut 7. Sekali lagi, yang digunakan adalah baut dengan panjang 7 in lengkap dengan ring dan plat 13. Kita lihat di bagian sini ini sudah langsung disiapkan stek, istilahnya ini adalah baut untuk koneksi panel P3 dengan panel P1 dan P2 nanti di bagian kolom. Sekali lagi diulangi, pemasangan di bagian sudut ini menggunakan baut panjang 7 in lengkap dengan ring dan murnya dan plat panjang as ke as lubang 13 cm di bagian kiri dan kanan ini dipasang. Dan pada saat pemasangan seperti yang terlihat di video ini sudah langsung disiapkan baut panjang 7 in atau 6 in. Ini sudah dalam posisi terbalik, sudah dipasang siap ke atas untuk nanti dikonek atau dihubungkan dengan panel kolom P1 dan P2. Ini kita lihat cara pemasangannya agar Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan Indonesia dapat mengaplikasikannya di tempat atau lokasi Bapak Ibu secara mandiri. Simpel dan sederhana Bapak Ibu. Diperlukan ketelitian untuk memastikan baut dan
plat ini terpasang dengan baik. Di bagian bawah situ, yang bagian ke pondasi itu sudah dipasang baut angkur. Yang kita lihat di bagian sini, ini udah ada baut angkur. Ini adalah baut 7 yang dipasang terbalik. Kepalanya masuk di pondasi, dan di bagian atas ini bagian ekor atau mur. Ini cara pemasangannya. Bapak Ibu, kita lihat ini adalah cara pemasangan untuk panel P1 dan panel P3 di bagian sleeve. Kita lihat di sini. Ini kita gunakan baut yang panjangnya 7 in, lengkap dengan ring dan plat 13. Sekali lagi, kita gunakan baut panjang 7 in, ring dan plat ukuran as ke as 13 cm. Kita lihat seperti ini, baut dimasukkan dari sisi sebelah sini, dari panel P1 ini kita masukkan seperti ini bautnya, menerus ke panel P3. Pada saat pemasangan baut, ini baut untuk menghubungkan panel P1 dan P2 di bagian kolom sudah harus disiapkan seperti ini. Ini posisi masih semuanya dalam posisi belum dikencangkan atau masih kendur. Nanti kita akan water pass dan load dulu. Jadi kita sudah siapkan. Ini baut 7 sudah masuk. Ini juga dipasang menggunakan mur, ring, dan ini adalah plat 13. Jadi plat dipasang di 12 sisi, yaitu dari sisi panel P1 dan panel P3 di bagian dalam. Ini digunakan plat 13. Ini adalah baut angkur, digunakan baut panjang 7, lantas lengkap dengan ring dan murnya. Ini kita lihat, ini penting sekali di sini. Ini bagaimana cara mengkoneksinya. Jadi baut angkur dari bagian bawah ini pas di bagian sini, dia akan bertemu dengan mur dari bagian sisi samping ini, pas seperti ini. Jadi ini susunannya sudah pas. Pada saat nanti dikencangkan, baut ini akan maju dan ekor baut akan menerus di atas baut dan mur angkur yang dibalik ini. Lantas kita lihat di bagian sini, ini kita lihat susunannya juga. Jadi bagian sini, ini kita gunakan baut panjang 6 in. Ini kepala baut, ini ring masuk ke panel P3, terbalik posisinya seperti ini. Ini belum dikencangkan, disiapkan untuk nanti menghubungkan panel kolom P1 dan P2. Kita lihat lagi susunannya seperti ini. Jadi baut 6 ini dimasukkan dulu Bapak Ibu. Sekali lagi, baut ini baut 6 in, itu dimasukkan terlebih dahulu dalam posisi terbalik seperti ini. Lantas ini adalah mur dari bagian sisi. Di sini karena tempatnya cukup sempit di bagian ini, default atau seharusnya ini digunakan plat 13 juga, ring dan mur.
Tapi jika dalam kondisi yang tidak memungkinkan, karena ini jika dilihat, jika dipasang ring, maka bagian kepala ini sama mur ini tidak bisa masuk. Jadi ring di sini kita lepas, kita utamakan plat yang terpasang dengan mur. Ring ini dengan plat untuk mengurangi beban tekanan di sekitar lubang. Jadi dengan tidak ada ring tapi kita ada plat, diharapkan akan memperkecil tegangan di sekitar lubang, dan plat ini mengikat dua bahu lubang sehingga pada saat terjadi gaya atau tegangan ini akan bekerja secara bersama-sama. Ini seperti ini penampakannya sistem koneksinya. Jadi sekali lagi, baut 6 ini ditaruh dulu seperti ini, posisi terbalik. Lantas mur ini mungkin posisinya agak sempit, sedikit diketok ke dalam supaya ngejepit di antara plat dan kepala baut. Setelah itu baru dari sisi sebelah sini kepala baut ini kita majukan atau kencangkan dengan menggunakan kunci ring pas 16 atau kunci ratchet ini, atau mungkin kalau lapangan bilang ini terelek dengan shock 19 seperti ini. Sistem koneksi ini semua sama, kita lihat ini semua sama seperti ini, dipasang pada semua sudut sleeve pertemuan P1 dan P3. Dipasang cara yang tadi seragam semua dengan teknik dan cara yang sama, itu di setiap sudut sleeve seperti ini. Nah, ini di setiap sudut sleeve antara P3 dan P1 ini semua sama dipasang seperti itu. Ini kita lihat bagaimana cara untuk merapatkan panel P3 di 12 sisi. Ini kita lihat di sebelah sana adalah bagian sudut luar, dan ini adalah bagian tengah, di mana bagian tengah ini ada dua buah panel P3 seperti ini yang connect atau nyambung ke pondasi. Jadi ini adalah cara untuk merapatkannya. Ini kita gunakan bantuan alat klem F namanya. Ini untuk merapatkan. Nah, setelah permukaan rapat seperti ini, bagian bawah mungkin ada yang celah atau yang terangkat. Ini adalah salah satu tekniknya bagaimana kita mengganjal bagian bawah ini, bisa dengan menggunakan ring atau menggunakan plat besi seperti ini. Ini kebetulan di workshop kita ada sisa-sisa plat besi dari potongan pembuatan cetakan panel. Jadi kita gunakan plat besi di bagian bawah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada plat besi, bisa menggunakan ring. Ini satu atau dua ring untuk mengganjal bagian bawah, agar begitu klem F ini kita lepas seperti ini, kita lepas posisi P3 ini tidak berubah atau tetap standby di tempatnya. Kita lihat bagian bawah ini ada lubang-lubang. Ini adalah lubang untuk grouting. Jadi nanti angkur bagian ini yang dari awal kita siapkan terbalik posisi bautnya, nanti akan di grouting. Jadi nanti grouting itu adalah kita masukkan atau kita cor kembali dengan menggunakan adukan semen. Kita cor kembali untuk mengunci baut-baut angkur. Kita lihat di sini juga ada
lubang untuk routing. Ini untuk mengunci nanti bagian baut angkurnya. Ini belum dikencangkan. Kita lihat di sini, ini adalah ukuran 3 kali 6 meter satu lantai. Karena satu lantai, maka di bagian tengah ini kita cukup menggunakan sleeve tunggal atau single sleeve saja. Jadi bagian ini memang ada yang kosong, jadi ini tidak kita pasang, kita hanya gunakan single sleeve seperti ini. Karena rencananya bangunan di sini ukuran 3 kali 6 satu lantai. Jika Bapak Ibu rencana untuk 2 lantai, maka kami sarankan 2 bagian sleeve ini dipasang dua-duanya. Jadi penambahannya ada 2 panel P1 yang kurang lebih sekitar penambahan 300 ribuan untuk harga 2 buah panel P1 untuk sleeve seperti ini. Demikian video review kita bagaimana teknik pemasangan sleeve Risa yang kita lakukan pada hari ini. Pada video berikutnya, proses pemasangan di lokasi ini akan terus kita review secara detail dengan ukuran baut plat yang digunakan dan bagaimana teknis pemasangannya agar Bapak Ibu bisa melakukannya dan melaksanakan pemasangan secara mandiri di tempat lokasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Ini kebetulan hari sudah mulai gerimis. Saat ini posisi menunjukkan jam 3 sore. Kebetulan memang kita hari ini sore ada muat untuk pengiriman ke lokasi Kabupaten Bogor. Jadi kita beberes dulu hari ini. Kita cukupkan dulu hari ini sampai di sini. Kita akan sambung lagi hari Senin. Salam sehat. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera selalu bagi Bapak Ibu dan keluarga. Selamat sore.